Termasuk ini MS ditelanjangi katanya ya kan begitu ceritanya, dicoret-coret alat kelaminnya oleh teman-teman kerjanya itu. Apa mungkin kemudian mendokumentasikan, nyouting, ngambil gambar mereka? Kan tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Masih ingat kasus pelecehan seksual yang terjadi di internal atau antar pegawai KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ini perkembangannya menarik dan menjijikan. Yakni 5 orang terlapor yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap rekan kerjanya, MS, ini justru akan melaporkan balik MS. Karena 5 orang terlapor ini menganggap apa yang diceritakan oleh MS semuanya tidak benar karena tidak bisa membuktikan. Nah, ini kasus ini bisa gawat ini. Ini mirip kasus yang pernah terjadi pada tahun 2015 yang lalu, yang menimpa Baik Nuril, seorang guru honorer di SMAN berapa ya, di NTB. Itu ketika itu kan dia mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Nah, dari kasus ini kemudian justru berbalik. Sang guru honorer ini yang kemudian dilaporkan oleh kepala sekolah yang melakukan pelecehan seksual itu dengan undang-undang IT. Dan kejadian berikutnya adalah sang guru honorer justru yang kena pasal dan divonis 6 bulan penjara dan denda berapa ya, 500 juta kalau nggak salah. Sampai tingkat kasasi pun kalah. Nah, yang untung kemudian Pak Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada guru ini hingga kemudian bisa dibebaskan. Nah, ini mirip ini kasus pelecehan yang dilakukan secara berombongan oleh karyawan KPI kepada rekan kerjanya. Ini menuntut bukti. Nah, kalau tidak ada buktinya akan dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik karena identitasnya, nama baiknya katanya sudah terbongkar. Nah, ini memang tantangan bagi undang-undang IT. Karena memang yang namanya proses hukum harus ada alat bukti dan lain sebagainya. Hanya persoalannya kan begini, apa ya orang persekusi, dilecehkan rame-rame oleh teman kerjanya, jumlah berapa tuh, 5 atau berapa orang gitu ya. Apa mungkin kemudian melakukan atau mendokumentasikan peristiwa yang terjadi yang dialaminya itu? Kan tidak mungkin. Ya mana mungkin lah orang mau diperkosai, contohnya gitu ya. Bisa melakukan atau mendokumentasikan perbuatan para pelaku kan tidak mungkin. Menyelamatkan diri aja masih untung kalau bisa gitu ya. Termasuk ini MS ditelanjangi katanya ya kan begitu ceritanya, dicoret-coret alat kelaminnya oleh teman-teman kerjanya itu. Apa mungkin kemudian mendokumentasikan, nyouting, ngambil gambar mereka? Kan tidak mungkin. Menyelamatkan dirinya saja, menghindar saja sudah tidak mungkin kok. Seandainya pun dilakukan ya pasti direbut oleh mereka, pasti dihalangi oleh mereka. Jadi ini nggak tahu nih, ini tergantung seandainya benar nih, seandainya benar 5 orang benar-benar akan melaporkan balik MS, ini yang akan menentukan sekali nasibnya MS adalah hakim di persidangan. Dalam konteks hukum kan bukan persoalan benar dan salah, bukan persoalan iya dan tidak, tapi persoalan bisa membuktikan alat bukti nggak, bisa menunjukkan bukti nggak, ada buktinya nggak, hitam di atas putih, saksi dan lain sebagainya. Kan itu yang dibutuhkan, bukan persoalan iya dan tidaknya gitu. Sama dengan ketika orang menjahati Anda, menaruh narkoba di tas Anda gitu, padahal Anda tidak tahu menahu sama sekali, tapi fakta dan buktinya ada di tas Anda, maka Anda yang kena pasal gitu kan begitu. Nah, ini plus minus sistem hukum kita ya. Nah, mudah-mudahan ini para
terlapor terduga pelecehan seksual yang terjadi di kantor KPI. Ini saya kira kalau memang betul-betul melaksanakan, jika masih memiliki hati nurani, maka lebih baik diurungkan untuk melaporkan balik. Kalaupun di atas kertas, hitam di atas putih, di tingkat hukum dengan undang-undang IT Anda bisa menang karena merasa dicemarkan nama baiknya dan MS yang melaporkan Anda semua tidak bisa membuktikan, tidak ada alat bukti, maka tetapi bahwa hati nurani Anda tidak akan bisa berbohong. Perbuatan Anda tidak akan pernah dipungkiri jika Anda benar-benar melakukan itu. Dan Anda akan menanggung dosa selama-lamanya kalau Anda memutarbalikan fakta ini. Anda mengingkari dan justru melaporkan balik kepada MS. Ya, sampai seumur hidup Anda tidak akan pernah lupa dan akan dihantui oleh dosa Anda sendiri. Walaupun di atas kertas Anda menang karena si MS ini tidak bisa membuktikan secara hukum. Oke, saya baca sekilas saya baca ini beritanya nih. Saya baca beritanya ya, ini sekilas yang penting-penting saja. Ini diangkat oleh CNN Indonesia. Pelaku akan laporkan balik korban pelecehan seksual KPI. CNN Indonesia, terlapor atau terduga pelaku perundungan atau bully dan pelecehan seksual yang merupakan karyawan Komisi Penyiaran Indonesia berencana melaporkan balik korban MS akibat identitas pribadi mereka disebar melalui rilis atau pesan berantai di aplikasi perpesanan. Kuasa hukum terlapor RT dan EO Tegar Putuhena mengatakan rilis pers tersebut berisi identitas pribadi para terlapor atau nama jelas yang mengakibatkan cyberbullying baik terhadap terlapor maupun keluarga mereka. Ya, terjadi cyberbullying baik kepada klien kami maupun keluarga dan anak-anak. Itu sudah keterlaluan menurut kami. Kami berpikir dan akan menimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor, kata Tegar di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Dikutip oleh Antara, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia hari Senin kemarin. Ini ngomongnya seperti nggak ngambah bumi ini. Dia mengatakan bahwa itu sangat merugikan kliennya. Tetapi apakah Anda tidak sadar, seandainya benar 5 orang ini melecehkan secara seksual kepada MS, apakah Anda juga tidak berpikir itu adalah sangat merugikan MS, dan kabarnya hari ini masih shock atas peristiwa yang dialami bertahun-tahun itu. Sudah pernah melaporkan ke Polsek, sudah pernah melaporkan ke Komnas HAM, tetapi tidak mendapatkan tanggapan serius. Itu juga merugikan psikisnya dia besar-besaran kan. Jadi jangan ya tahulah namanya juga penasihat hukum ya, dibayar tentu saja kan, pasti bagaimana caranya membela kliennya gitu. Tapi argumentasi Anda seolah-olah mengesampingkan penderitaan orang lain dan menonjolkan penderitaan kliennya kan gitu. Saya kira itu informasi terkini yang terjadi di kantor KPI. Korban yang mestinya dilindungi, yang mestinya mendapatkan perlindungan hukum, justru akan dilaporkan balik. Nah, para terlapor terduga pelecehan seksual 5 orang karyawan KPI yang mestinya mendapatkan hukuman justru akan berbalik, akan menghukum MS sang pelapor. Kita akan melihat seperti apa proses hukum yang terjadi ini. Mudah-mudahan polisi, jaksa, hakim tetap akan berpegang pada hati nurani keadilan, walaupun tetap dengan landasan fakta bukti hukum yang diperlukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.